Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin untuk mempresentasikan materi tentang bisnis proses improvement. Di sini ada Rega Gumelar, NPM 1111201007, lalu ada Arif Setiawan, NPM 1111201023, ada Fulki Naufal 1111201034, dan ada saya sendiri Armul Fitri NPM 1111201009. Lanjut ke slide 1. Muncul nggak? Untuk konsen di sini, pertama ada konsep proses dan sistem, lalu yang kedua ada konsep perusahaan, ketiga ada konsep proses manajemen, dan yang terakhir ada deskripsi pentingnya perbaikan proses. Di sini ada definisi tentang BPI. Definisi BPI yaitu kerangka sistematis yang dibangun untuk membantu organisasi dalam membuat kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan proses bisnisnya. Lalu BPI memberikan suatu sistem yang akan membantu dalam proses penyederhanaan atau streamlining proses-proses bisnis dengan memberi jaminan bahwa pelanggan internal dan eksternal dari organisasi akan mendapatkan output yang jauh lebih baik. Kemudian karakteristik BPI. Adanya proses owner, yaitu orang yang bertanggung jawab atas performansi suatu proses. Kemudian adanya hubungan internal dan pertanggungjawaban yang jelas. Kemudian adanya proses scope, yaitu adanya batasan yang jelas. Kemudian adanya prosedur tugas-tugas kerja, kebutuhan training, pelatihan yang terdokumentasi. Next. Kemudian karakteristik BPI yaitu adanya proses onware. Next slide. Oh, ini udah. Salah. Oh ya benar. Sorry. Memiliki ukuran dan target yang berhubungan dengan pelanggan, adanya waktu siklus yang diketahui, memiliki perubahan prosedur resmi, dapat mengetahui hasil yang akan dicapai perusahaan. Sasaran perbaikan proses bisnis yaitu membuat proses efektif, memperoleh hasil yang diinginkan, membuat proses efisien, meminimasi sumber yang digunakan, membuat proses adaptif, dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pelanggan dan sistem. Dasar pemilihan proses untuk perbaiki: 1. Adanya keluhan-keluhan atau masalah dari pelanggan. 2. Proses-proses berbiaya tinggi. 3. Proses dengan waktu siklus yang panjang. Kemudian ada cara proses yang lebih baik, tersedianya teknologi baru, arahan manajemen untuk menerapkan metode baru. Next, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tahap perbaikan proses bisnis. Yang satu, mengorganisir perbaikan, yaitu di mana sasarannya adalah untuk mendapatkan suatu kesuksesan dengan membangun kepemimpinan, pemahaman, dan komitmen. Yang kedua ada pemahaman proses, yaitu sasaran yang akan dicapai adalah pembangunan dimensi dari proses bisnis yang sedang berlangsung. Next. Lalu yang ketiga ada penyederhanaan proses, yaitu sasaran yang dicapai adalah memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan adaptabilitas dari proses bisnis. Yang keempat ada pengukuran model, yaitu sasaran yang akan dicapai adalah mengimplementasikan suatu sistem untuk mengontrol jalannya proses perbaikan.
Dan yang kelima ada perbaikan berkelanjutan, yaitu sasaran yang akan dicapai untuk mengimplementasikan proses perbaikan selanjutnya. Selanjutnya ada cycle team, yaitu terdapat ada processing time, cycle time, dan processing time plus delay. 3 kategori waktu siklus. Yang ke-1 ada real valuable added atau RVA, essential process that transform input into output that necessary to meet customer requirement and have provided value to customers. Contohnya product development, material procurement, design, fabrication, dan lain-lain. Yang kedua ada business value added atau BVA, yaitu proses dan instalasi by management and demand treasury to support control and monitor internal business fungsi would have little or no privilege of value to the customer. Contohnya ada Skudel, marketing, career planning, dan auditing. Yang ketiga ada non-value added atau NVA, yaitu non-essential process. Contohnya ada redundant inspection, filling in form, rework, excessive transit, waiting, dan storage. Untuk rumus efisiensi cycle team, yaitu TN sama dengan RVA dibagi T. TN yaitu yang berarti cycle team efisiensi. RVA yaitu real value add time. Dan T-nya itu total cycle team yang didapat dari RVA ditambah BVA ditambah NVA. Improvement cycle time. Yang pertama, eliminate all non-value added activities. Kedua, minimize business value added activities. Dan ketiga, streamline the real value added activities. Streamlining, pertama, bureaucracy elimination, menghilangkan pekerjaan administrasi, perizinan, dan kertas kerja atau paperwork yang tidak diperlukan. Untuk yang kedua, duplication elimination, menghilangkan aktivitas yang hampir sama dalam proses. Ketiga, value added assessment, dilakukan dengan cara mengevaluasi setiap aktivitas dalam proses bisnis untuk mengetahui nilai tambah yang dapat diberikan terhadap pemenuhan kebutuhan customer. Yang keempat, simplification, mengurangi kompleksitas proses. Dan yang kelima, proses cycle time reduction, menentukan cara untuk mengurangi waktu siklus agar bisa memenuhi harapan customer dan meminimalisir ongkos penyimpanan. Yang keenam, error proofing, proses yang dikondisikan sulit untuk melakukan aktivitas yang salah. Ketujuh, upgrading, mengefektifkan pemakaian modal peralatan dan lingkungan kerja untuk meningkatkan seluruh performansi. Kedelapan, simple language, mengurangi kompleksitas cara menulis dan berbicara, membuat dokumen mudah untuk dimengerti oleh seluruh pemakai. Kesembilan, standardization, membuat standarisasi proses. Selanjutnya, supplier partnership, hubungan baik dengan customer. Kualitas output suatu proses tergantung pada kualitas input. 11, big picture improvement. Teknik ini digunakan jika 10 tools yang tersebut di atas tidak memberikan hasil yang diinginkan. Yang ke-12 terakhir, automation or mechanization. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.